Hello guys, welcome back to my stream. Nah, pada vlog kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana transformasi digital mengubah wajah jurusan pendidikan IPA dari yang awalnya serba manual, sederhana dan cukup merepotkan, sekarang menjadi pembelajaran IPA bergerak ke arah yang jauh lebih cepat, visual, interaktif, dan dekat dengan kebutuhan zaman. Perubahan ini bukan hanya sekedar soal alat, tetapi juga cara berpikir, cara mengajar, dan cara belajar yang ikut berkembang. Dulu, pembelajaran di jurusan pendidikan IPA itu terasa jauh lebih sederhana, bahkan cenderung serba terbatas. Saat presentasi, kita sering mengandalkan infokus untuk menampilkan slide, tetapi kualitas tampilannya belum tentu jelas, apalagi kalau ruangannya terlalu terang atau proyektornya kurang baik. Kalau ingin ada suara, biasanya masih harus mencari speaker tambahan. Untuk menyusun laporan praktikum, referensi pun tidak semudah sekarang, yang dimana mahasiswa itu harus pergi ke perpustakaan, lalu membuka buku satu persatu, lalu mencatat bagian yang dibutuhkan. Bahkan ketika ingin tahu nama ilmiah suatu tumbuhan, kita itu harus mencari manual lewat buku flora atau ensiklopedia. Pada masa sekitar 2014, media pembelajaran yang umum dipakai juga masih cukup sederhana, seperti PowerPoint, video pembelajaran dari CD atau file offline, modul cetak, LKS, atau alat peraga sederhana, serta pemanfaatan laboratorium komputer yang masih terbatas. Nah, seiring waktu, transformasi digital itu mulai berubah di jurusan pendidikan IPA, yang dimana presentasi yang dulu hanya mengandalkan PowerPoint biasa kini bisa dibuat lebih menarik dengan Canva, karena platform ini memudahkan dosen maupun mahasiswa merancang bahan ajar, PPT, LKPD, poster, hingga infografis dengan tampilan yang lebih modern dan komunikatif. Dalam pembelajaran IPA, desain yang menarik itu penting karena membantu konsep yang abstrak itu menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, pencarian referensi juga jauh lebih cepat karena jurnal, e-book, dan artikel ilmiah kini tersedia di internet. Hal ini membuat proses pembelajaran dan penelitian menjadi lebih efisien karena mahasiswa tidak lagi terpaku pada sumber fisik saja. Teknologi lain yang sangat membantu adalah Planet. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk mengenali nama ilmiah tumbuhan hanya dari satu foto tanaman. Dulu, identifikasi seperti ini butuh waktu lama dan harus membuka banyak buku pembanding. Tetapi sekarang cukup memotret daun, bunga, atau batangnya, lalu aplikasi akan memberikan kemungkinan identitas tanaman tersebut. Bagi pendidikan IPA, teknologi ini sangat bermanfaat dalam praktikum botani, ekologi, maupun pembelajaran berbasis lingkungan karena mahasiswa bisa langsung menghubungkan teori dengan objek nyata di lapangan. Perubahan juga terlihat pada media presentasi. Jika dulu infokus menjadi andalan, sekarang banyak ruang kelas sudah memakai TV LED. Keunggulannya bukan hanya tampilan yang lebih terang dan jelas, tetapi juga biasanya sudah dilengkapi speaker bawaan, sehingga tidak perlu repot mencari perangkat suara tambahan. Ini membuat proses presentasi lebih praktis, lebih rapi, lebih nyaman bagi audiensi. Di sisi lain, akses jurnal daring, video pembelajaran interaktif, simulasi digital, dan platform Kedepannya, saya akan memperkirakan jurusan pendidikan IPA akan bergerak ke arah AI tutor dan pembelajaran adaptif. Artinya, siswa tidak lagi belajar dengan alur yang sama untuk semua orang, tetapi mendapatkan bantuan yang berbeda sesuai kebutuhannya. Yang dimana AI ini nantinya bukan hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga membantu memberi umpan balik, menyusun latihan, dan menyesuaikan penjelasan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, teknologi berikutnya yang mungkin ada di masa depan itu adanya laboratorium virtual, yang dimana pengembangan virtual chemistry lab atau virtual physics lab yang dapat memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen, menganalisis data, dan berlatih prosedur ilmiah dalam lingkungan digital yang fleksibel. Bagi pendidikan IPA, ini penting karena praktikum itu tidak selalu hanya dilakukan secara penuh di ruangan laboratorium fisik. Kedepannya, saya membayangkan praktikum hibrida yang semakin umum, yaitu gabungan antara eksperimen nyata, simulasi, dan analisis data. Selain itu, augmented reality juga sangat mungkin menjadi bagian besar dari pembelajaran IPA, yang dimana
di masa depan sedang mengembangkan AR untuk investigasi sains fisik dan topik biologi, termasuk untuk membantu siswa memanipulasi model dan melihat proses sel secara lebih hidup. Di pendidikan IPA ini, AR bisa membuat materi yang abstrak menjadi lebih konkret. Misalnya, struktur sel, sistem pernapasan, gerak planet, atau reaksi kimia karena siswa bisa melihat objek virtual seolah-olah muncul di hadapan mereka. Itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menggambarkan pembelajaran pendidikan IPA dari masa serba manual sampai menuju pembelajaran modern yang serba digital. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten kita berikutnya. Bye!